Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Puspitasari dari mahasiswa IAIN Metro jurusan KPI semester 4 kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang riset manajemen media massa. Riset merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen. Setiap riset dilakukan organisasi untuk meningkatkan kehandalan organisasi dalam beroperasi di tengah masyarakat. Riset yang dilaksanakan organisasi merupakan riset terapan. Artinya, temuan riset itu akan dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, perusahaan media massa pun biasanya secara berkala melakukan riset, mulai dari riset tata letak dan perwajahan media cetak, jenis acara. Nah, jenis acara yang paling banyak diminati khalayak media elektronika, perilaku media, dan tentu saja riset pasar media. Perusahaan periklanan juga membutuhkan hasil riset, seperti riset stasiun radio yang paling banyak pendengarnya, atau koran yang paling banyak tirasnya. Dalam upaya pengembangan produk, organisasi media massa pun kerap melakukan riset, biasanya dinamakan riset dan pengembangan atau yang populer dengan sebutan penelitian dan pengembangan. Yang pertama di sini ada metode riset manajemen media massa. Metodenya itu diantaranya itu riset manajemen, riset pemasaran. Nah, ada 3 kelompok yang memengaruhi pemasaran, yaitu faktor yang terkontrol seperti distribusi dan pemasaran, serta faktor tak terkontrol yang merupakan faktor-faktor yang berbeda dalam lingkungan pemasaran, seperti faktor politik. Banyak ahli yang membagi metode tersebut menjadi 2 saja, yaitu eksperimental dan non-eksperimental. Nah, penelitian eksperimental berarti kita melakukan intervensi atas kenyataan dengan melakukan kontrol atas variabel tertentu. Sedangkan yang dinamakan non-eksperimental adalah penelitian yang menangkap realitas atau kenyataan seperti apa adanya, tanpa melakukan intervensi apapun. Sedangkan yang dinamakan non-eksperimental adalah penelitian yang menangkap realitas atau kenyataan seperti apa adanya tanpa melakukan intervensi apapun. Nah, pada gambar 9.1 ini menunjukkan proses penelitian dilakukan dengan pertama-tama merumuskan permasalahan. Masalahnya, misalnya proses produksi yang tidak efisiensi tadi, atau makin menurunnya daya saing media yang kita produksi di pasar, atau kenyataan seperti apa peluang yang tersedia. Dalam penelitian setidaknya ada 2 variabel. Misalnya untuk contoh perumusan masalah butir A, di atas ada variabel perilaku khalayak dan menonton televisi pada butir C. Variabel distribusi melalui agen koran dan distribusi melalui perusahaan koran. Sedang untuk butir B ada variabel sistem produksi dan stasiun radio. Setiap variabel tersebut tentu saja memiliki parameter masing-masing. Dengan parameter variabel itu kita menentukan cakupan atau ruang lingkup variabel yang dimaksud. Misalnya, variabel perilaku khalayak memiliki parameter frekuensi menggunakan media, waktu yang digunakan untuk mengonsumsi media, dan tempat mengonsumsi media. Ada juga yang menyebut parameter variabel itu sebagai indikator yang menunjukkan apa saja yang tercakup dalam variabel tersebut, sekaligus menunjukkan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Langkah berikutnya, tentu kita harus mengidentifikasi dari mana bisa diperoleh informasi dan data yang kita perlukan. Sebutlah satu perusahaan koran akan memulai pemasaran di satu provinsi yang dari penelitian sebelumnya diketahui merupakan pasar yang potensial.
Koran itu akan melakukan penelitian pemasaran tentang perilaku khalayak media di provinsi tersebut. Sekilas saja, kita akan memutuskan tentu yang menjadi sumber informasi warga masyarakat yang berdiam di provinsi itu yang berlangganan koran atau majalah. Nah, selain itu, kita akan dihadapkan juga pada pertanyaan, apakah data dan informasi itu kita gali sendiri atau memanfaatkan data yang sudah tersedia, seperti data statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, atau kita akan menggunakan keduanya. Ini membawa kita pada data primer dan data sekunder. Bila data yang kita butuhkan itu merupakan data yang kita gali sendiri, sesuai dengan variabel dan parameter yang kita tetapkan sendiri, maka dinamakan data primer. Langkah lain yang kita lakukan dalam melakukan penelitian adalah dengan menyusun instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpul data yang dipergunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Instrumen pengumpul data itu bisa berupa angket yang menyediakan alternatif jawaban, seperti yang biasa sering kita buat, atau pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang mendalam. Instrumen pengumpul data itu bisa berupa angket yang menyediakan alternatif jawaban, seperti yang biasa sering kita buat, atau pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang mendalam. Pada umumnya, sebelum disebarkan kepada sumber informasi yang biasa dinamakan responden, angket tersebut diuji cobakan lebih dulu. Setelah angket yang kita sebarkan terkumpul kembali, langkah berikutnya adalah mengolahnya. Pengolahan yang paling sederhana adalah dengan melakukan tabulasi data. Misalnya mengelompokkan berdasarkan usia dan tingkat pendapatan. Hasil tabulasi data tersebut biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Semua itu tentu saja yang terpenting adalah bagaimana kita menafsirkan data. Tafsir data pada dasarnya merupakan upaya menghubungkan data dengan kenyataan di luar atau apa yang secara implisit dikemukakan data tersebut. Dengan mengaitkan data dengan kenyataan, maka kita perlu memiliki pengetahuan tentang kenyataan yang disimpan sebagai kekayaan jiwa atau kekayaan batin kita. Lantas, di mana data dan tafsir data itu kita sajikan? Tentu saja dalam laporan penelitian. Laporan tersebut dibuat secara tertulis dan biasanya juga dipresentasikan secara lisan. Dengan membahas laporan tertulis, penelitian kita memasuki tahap akhir dari proses penelitian, yaitu penulisan laporan. Nah, laporan penelitian itu yang akan dipergunakan untuk pengambilan keputusan, apakah pengambilan keputusan dalam pembaharuan proses produksi, penyusunan strategi pemasaran, atau merumuskan kebijakan anggaran suatu perusahaan media. Oleh karena itu, laporan penelitian menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penelitian. Pada umumnya, laporan penelitian itu akan meliputi bab 1 pendahuluan dan bab 2 kajian pustaka opsional, dan bab 3 metode, bab 4 temuan penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Laporan itu biasanya ada rangkuman atau ringkasan untuk penelitian manajemen, biasanya dinamakan ringkasan eksekutif. Dalam ringkasan eksekutif itu disajikan secara ringkas 3-5 halaman gambaran keseluruhan penelitian. Untuk apa membuat ringkasan eksekutif? Yaitu untuk mempermudah para pengambil keputusan mendapatkan informasi mutakhir dan data baru. Dengan membaca intisari penelitian itu, maka para pengambil keputusan dapat memahami keseluruhan penelitian mulai dari masalah hingga rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita harus membedakan rangkuman eksekutif ini dari abstrak. Lazimnya abstrak itu sangat ringkas dan tidak lebih dari 1 halaman. Isinya sangat ringkas dan bisa dikatakan sebagai
semacam pengantar untuk menilai dan memahami keseluruhan penelitian. Sedangkan rangkuman eksekutif merupakan intisari yang lebih luas dan di dalamnya bisa juga disajikan tabel atau grafik yang penting dan menjadi pokok penelitian. Dalam abstrak, tidak lazim ditampilkan grafik atau tabel. Itu sebabnya ringkasan eksekutif sering disebut sebagai miniatur laporan penelitian. Biasanya, rangkuman eksekutif itu akan dibaca para pengambil keputusan atau pengambil kebijakan saat kita mempresentasikan hasil penelitian tersebut. Presentasi hasil penelitian ini merupakan langkah terakhir dari proses penelitian. Melalui presentasi itu, kita berdiskusi lebih mendalam mengenai hasil penelitian. Namun, ada kalanya juga presentasi itu juga dilakukan pada saat penulisan laporan sudah selesai. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.